Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfia Sendawati dengan NIM 21403100045, di mana NIM saya ini ganjil, maka saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen atau menjawab tugas UAS pada angka-angka ganjil. Nah, yang pertama ada soal yakni mengapa aktivitas dakwah itu perlu dimanajemen dengan baik. Menurut saya aktivitas dakwah ini perlu dikelola dengan baik dan efisien itu di mana setiap kegiatan dakwah atau dakwah sendiri itu pastinya memiliki tujuan, di mana tujuan ini harus dicapai dengan baik. Nah, di dalamnya ini kita memerlukan adanya manajemen, di mana di dalam manajemen ini ada terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, terus ada pelaksanaan dan juga ada perbaikan. Nah, untuk prinsip-prinsip atau untuk memanajemen sendiri itu, untuk mendeskripsinya lebih rinci itu, di dalam pentingnya manajemen yang pertama itu ada tujuan dan fokus yang jelas, di mana manajemen yang baik itu membantu dalam merumuskan tujuan yang jelas dan fokus dalam aktivitas dakwah. Hal ini itu penting karena seringkali dakwah ini memiliki tujuan yang sangat mulia seperti penyebaran nilai agama atau penyampaian pesan sosial. Nah, untuk yang kedua itu ada perencanaan yang tepat, di mana manajemen yang efektif itu melibatkan perencanaan yang matang. Jadi, untuk mencapai sebuah tujuan itu kita harus merencanakan perencanaan yang benar-benar matang dan bisa mencapai tujuan tersebut, tidak muluk-muluk dan tidak berlebihan, namun bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, untuk yang selanjutnya ada pengelolaan sumber daya, di mana manajemen ini selalu membutuhkan adanya sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya uang atau dana, dan tentunya tenaga kerja dan waktu. Terus untuk memastikan sumber daya ini itu harus dikerjakan secara efektif dan efisien agar bisa mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Nah, untuk selanjutnya juga itu ada evaluasi dan perbaikan, di mana manajemen yang melibatkan evaluasi atau perbaikan dalam aktivitas dakwah ini, hal ini tuh bisa mencapai atau mengukur hasil di mana kegiatan ini berlangsung. Terus ada juga kredibilitas dan perbaikan. Manajemen yang baik itu melibatkan evaluasi yang berkelanjutan terhadap aktivitas dakwah, dengan kayak mereka saling kayak mereka itu menggunakan kredibilitas dan reputasi dalam sebuah organisasi. Terus juga ada keberlanjutan, di mana manajemen yang efektif itu merupakan sebuah kunci untuk menjaga aktivitas dakwah dengan perencanaan yang baik dan pengelolaan sumber daya yang bijak. Terus aktivitas dakwah itu dapat bertahan dan terus berkontribusi dalam jangka yang panjang. Intinya dalam keberlanjutan ini manajemen yang efektif itu bisa digunakan dalam jangka yang panjang. Terus manajemen yang baik dalam aktivitas dakwah itu mampu untuk mencapai tujuan, menjaga efisiensi dan memastikan dampak positif untuk masyarakat. Nah, untuk soal yang kedua, pentingnya penggerakan actuating dalam kegiatan dakwah. Jelaskan pentingnya penggerakan actuating dalam kegiatan dakwah. Pentingnya penggerakan actuating dalam kegiatan dakwah itu dapat saya jelaskan. Yang pertama itu mengubah rencana menjadi tindakan yang konkret, di mana perencanaan ini nanti dalam actuating itu akan dilaksanakan. Penggerakan itu sebuah tahap kunci yang mengubah rencana dan strategi dakwah menjadi tindakan nyata. Nah, terus yang kedua itu ada motivasi dan keterlibatan. Dalam kegiatan dakwah itu motivasi sangat penting. Hal ini tuh melibatkan memberikan dorongan, insentif, dan dukungan yang diperlukan untuk menjaga semangat dan dedikasi yang tinggi, di mana setiap anggota ini memerlukan adanya motivasi untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Yang ketiga juga ada pengawasan dan pengendalian, di mana penggerakan juga mencakup pengawasan dan pengendalian pelaksanaan dakwah. Hal ini tuh memastikan bahwa aktivitas itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Jadi kayak pengawasan dan pengendalian ini, rencana itu dikendalikan, tidak hanya berjalan seadanya saja. Terus ada keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat, di mana dakwah itu seringkali kan ditujukan kepada masyarakat. Penggerakan penciptaan lingkungan itu yang mendukung keterlibatan dan partisipasi
aktif dari masyarakat dalam aktivitas dakwah. Nah, tentunya hal ini itu meningkatkan potensi untuk menjadi lebih banyak orang dan mencapai tujuan dengan lebih baik. Jadi dakwah ini meluas dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, yang kelima itu ada kohesi tim, di mana dalam tim ini itu penggerakan membantu dalam membangun kohesi tim yang mencakup pengarahan semua anggota tim ke arah yang sama, memastikan kolaborasi yang efektif dan mencapai atmosfer kerjasama. Yang keenam itu ada evaluasi kinerja. Penggerakan memungkinkan evaluasi kinerja dengan melacak kemajuan dan mencapai target. Dakwah dapat mengevaluasi apakah strategi dan taktik yang digunakan berhasil atau perlu disesuaikan. Jadi evaluasi kinerja itu kita bisa mengukur seberhasil apa kegiatan yang telah kita lakukan. Yang selanjutnya itu ada fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, di mana kehidupan itu selalu berubah dan penggerakan memungkinkan fleksibilitas dalam merespon perubahan dalam lingkungan atau masyarakat yang dapat memengaruhi kegiatan dakwah. Terus yang kedelapan itu ada menciptakan dampak positif. Dengan penggerakan orang untuk bertindak, dakwah itu dapat menciptakan dampak nilai-nilai yang baik atau perubahan perilaku yang positif. Nah, tentunya dakwah ini harus mengarah ke hal yang positif. Terus soal yang ketiga itu jelaskan prinsip manajemen dakwah. Prinsip secara ijtihad. Prinsip ijtihad dalam konteks manajemen dakwah itu merujuk pada konsep penting dalam Islam, di mana seorang pemimpin ulama atau seorang yang bertanggung jawab atas aktivitas dakwah itu harus melakukan interpretasi dan penelitian terhadap ajaran agama untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat. Jadi keputusan untuk masyarakat ini tidak diambil secara sembarangan, jadi harus dipikirkan secara matang. Nah, prinsip yang mencerminkan semangat dinamis dan adaptif dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang relevan dengan perubahan zaman dan lingkungan sosial sesuai dengan prinsip ijtihad. Yang pertama itu ada keterbukaan terhadap perubahan, di mana prinsip ijtihad itu memungkinkan pengambilan keputusan dalam manajemen dakwah untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan lingkungan mereka. Mereka itu harus mengerti bagaimana nilai-nilai Islam itu dapat diaplikasikan dalam situasi kontemporer, dalam situasi yang berubah-ubah ini tuh kayak nilai-nilai Islam itu tetap masih bisa diaplikasikan. Terus yang kedua itu juga ada pengetahuan dan kompetensi. Orang yang melakukan ijtihad itu harus memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam, teks-teks suci kayak Al-Quran, terus kayak metodologi tafsir dan hukum Islam. Mereka itu juga harus memahami konteks sosial dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Jadi mereka itu harus paham tentang kondisi mad'u. Terus ada juga konsultasi. Dalam melakukan ijtihad itu penting untuk berkonsultasi dengan ulama yang lebih berpengalaman terkemuka dalam bidangnya. Jadi kita itu memerlukan pembelajaran dari seseorang yang emang sudah ahli dalam bidang tersebut. Nah, ini itu gunanya untuk mencegah kesalahan interpretasi dan memastikan keputusan yang lebih kuat secara ilmiah atau sesuai bidangnya. Terus ada kesadaran akan keragaman pendapat. Dalam Islam itu ada beragam pandangan madhab. Dalam hukumnya itu orang yang melakukan ijtihad harus memahami keagamaan ini dan mampu memutuskan pandangan yang paling sesuai dengan konteks dan kebutuhan saat ini. Nah, terus yang terakhir itu ada kebutuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Meskipun ada fleksibilitas dalam ijtihad, keputusan itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip inti Islam yang seperti keadilan, kemanusiaan, terus juga ada moralitas. Nah, prinsip ijtihad itu merupakan alat yang penting dalam manajemen dakwah Islam yang membantu memastikan bahwa pesan dakwah tetap relevan, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam berbagai situasi dan kondisi sosial yang berubah seiring waktu. Terus yang soal terakhir yakni soal keempat, jelaskan korelasi di antara keempat fungsi manajemen dakwah dalam dakwah. Nah, 4 fungsi
manajemen dalam kegiatan dakwah atau POACE ini adalah yang pertama nih ada planning atau perencanaan. Nah, langkah pertama dalam manajemen dakwah dalam tahap ini itu perencanaan dilakukan untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan metode yang akan digunakan dalam dakwah. Korelasi antara perencanaan, planning dengan fungsi-fungsi lainnya adalah bahwa perencanaan itu harus menjadi landasan bagi seluruh kegiatan dakwah. Nah, inti atau pokok dari manajemen itu ada di perencanaannya. Jika perencanaannya memang asal-asalan, maka tujuannya tetap akan tercapai tidak akan tercapai atau tujuannya ini tidak membuahkan hasil yang efektif. Terus yang kedua yang organizing itu pengorganisasian. Setelah perencanaan di situ ada langkah selanjutnya yakni mengorganisasi sumber daya, terus ada tim dan aktivitas yang diperlakukan untuk melaksanakan perencanaan dakwah, di mana pengorganisasian ini di dalamnya itu mengatur tugas-tugas atau pembagian tugas-tugas job sesuai dengan yang telah dibagi di tiap masing-masing anggota. Nah, yang ketiga itu ada actuating atau pelaksanaan, di mana jika sudah ada perencanaan, pengorganisasian, kemudian ada actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan ini perencanaan dakwah yang telah dimulai atau dilaksanakan. Nah, korelasi antar pelaksanaan actuating dengan fungsi-fungsi lainnya adalah bahwa pelaksanaan itu merupakan tugas. Pelaksanaan itu harus didasarkan pada perencanaan yang baik dan diorganisir dengan efisien. Nah, ini tuh berarti memastikan bahwa semua yang terlibat dalam dakwah itu menjalankan tugas mereka sesuai dengan rencana dan juga memonitor kemajuan pelaksanaan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai harapan. Terus yang keempat itu ada controlling atau pengendalian. Setelah pelaksanaan, tahap terakhir adalah pengendalian. Nah, ini tuh melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengaturan kembali jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dakwah itu tercapai. Nah, untuk E-nya itu termasuk atau sudah dalam cakupan controlling tadi. Evaluating itu sudah termasuk dalam controlling, yakni pengendalian, di mana di situ diperlukan adanya evaluasi atau perbaikan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan merencanakan dengan baik, mengorganisasi sumber daya, melaksanakan rencana dengan tepat, dan pengendalian aktivitas dakwah, para pelaksana dakwah dapat mencapai tujuan mereka secara efektif dan efisien. Untuk prinsip-prinsip manajemen yang berlaku secara umum dan dapat diaplikasikan dalam konteks manajemen dakwah untuk mencapai hasil yang optimal dalam menyebarkan pesan dakwah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.